Selamat malam pemirsa, senang sekali kembali kita bertemu dalam siaran langsung program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dan malam hari ini saya Rekson Nainggolan akan memandu kita dalam sebuah topik yang menarik yang berjudul Sehat dengan Rosella ya. Mungkin tidak banyak di antara kita yang mengenal tanaman Rosella. Untuk itulah makanya kita mengundang beberapa narasumber yang sangat baik untuk berbicara tentang Rosella ini. Di antaranya adalah Ibu Ida Limbong Borusimbolon. Selamat malam Ibu Ida, apa kabar? Selamat malam, Kang Nainggolan. Kabar baik dari Bandung, dari Unai. Bandung ya. Ibu Ida ini pemirsa adalah dosen dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Namun beliau senang bercocok tanam dan sangat kreatif. Nanti kita akan lihat bagaimana ibu ini begitu kreatif dalam mengolah Rosella ini menjadi makanan, minuman, bahkan selai ya. Dan banyak panganan-panganan lain yang menarik. Terima kasih Ibu Ida telah bersama dengan kami malam hari ini. Dan kita juga bersama dengan seorang ibu yang lain ya. Ini Ibu Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian dari Ambon. Selamat malam Ibu Yohana. Selamat malam Pak Rekson. Selamat malam pemirsa. Terima kasih telah setia bersama dengan program Kamu Bisa malam hari ini Ibu Yohana. Sehat ya Bu ya? Sehat Pak, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan bersama dengan kita juga ada akademisi yang tidak asing lagi bagi kita, yakni Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Prof. Daniel, apa kabar? Baik, selamat malam semuanya pemirsa, selamat malam Pak Rekson. Bagaimana kabar di Palembang sekarang, Prof. Daniel? Hujan, panas, hujan, panas. Terima kasih. Bersama dengan kita juga ada seorang akademisi dari Universitas Patimura, yakni Dr. Insinyur Jakarius Hukom. Selamat malam Pak Hukom. Selamat malam Pak Rekson, selamat malam pemirsa. Terima kasih telah bersama dengan kita malam hari ini, Dr. Hukom. Baiklah, saudara pemirsa, kita akan mengikuti perbincangan ini. Jikalau Anda memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita, boleh disampaikan kepada kami melalui Facebook, YouTube, atau melalui pesan di WhatsApp call Center Hope Channel di nomor 0813 177 62777. Kita akan mulai diskusi kita malam hari ini dengan melihat sebuah tayangan yang akan menceritakan budidaya tanaman Rosella yang dibudidayakan oleh Ibu Ida Limbong di Bandung. Wah, terima kasih Ibu Ida. Tayangan tadi sangat menyegarkan ya. Dari hijau kemudian muncul Rosella yang merah itu. Ibu Ida tidak banyak yang mengenal tanaman Rosella ini. Barangkali Ibu Ida boleh perkenalkan kepada kami, kepada pemirsa, supaya pemirsa banyak mengenal dan mengetahui tentang Rosella ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Rekson.
Pertama-tama saya ucapkan selamat malam terlebih dahulu kepada para pemirsa yang sudah hadir di channel ini, khususnya kepada para narasumber ahli, Pak Daniel Saputra, Pak Hukom, dan Ibu Johana yang mendampingi saya, tentunya akan menolong saya banyak sekali dalam membahas Rosella ini ya. Oke, Rosella ini diklaim sih ya asalnya itu dari Afrika. Namun ada juga yang mengklaimnya dari India ya. Tapi mana yang asal usul yang sebenarnya mungkin tidak terlalu krusial untuk kita bahas. Namun Rosella ini sebenarnya bukan tanaman yang langka ya. Sebenarnya ini di Indonesia sudah banyak sebenarnya dikembangkan. Bahkan waktu kecil saya sudah mengenal pohon Rosella ini ya. Saya ingat betul ibu saya kalau masak ikan itu, steam ikan itu dia selalu pakai daun Rosella. Cuman kita tidak menggunakan buahnya atau kelopaknya, yang digunakan itu hanya pucuknya dan daunnya ya. Namun dengan adanya penelitian ternyata Rosella ini semuanya bisa digunakan, mulai dari akar, batang, ya, daun, kelopaknya, bahkan bijinya ya. Selain untuk bibit, biji itu mengandung protein tinggi ternyata. Cuman perlu kita pelajari lagi bagaimana pengolahannya ya supaya lebih digestible untuk kita gitu ya. Lalu manfaatnya juga luar biasa. Kita bisa baca banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk Rosella ini ya, termasuk untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, ya, lalu menurunkan kadar kolesterol juga, lalu daunnya yang saya baca itu bila kita lalap itu bisa menurunkan asam urat, ya, jadi mungkin ini kesaksian saya pribadi. Beberapa tahun lalu asam urat saya itu agak tinggi ya. Ada 7,7 ya. Untuk ukuran wanita itu sudah lewat dari batas ininya, marginnya ya. Namun selama pandemi ini memang ya, saya kalau masak saya selalu pakai daunnya. Lalu kadang-kadang kalau kita lagi jalan sekitar halaman belakang itu saya petik, saya makan juga. Lalu banyak kita rebus ya, kita gunakan untuk minuman gitu ya. Jadi saya amazed juga, baru beberapa hari yang lalu anak saya periksa asam urat saya itu tinggal 5,6. Jadi puji Tuhan. Amin. Banyak sekali. Puji Tuhan. Ya, jadi selain itu juga, selain yang sudah saya sebutkan tadi, Rosella ini juga baik untuk kulit, ya, untuk kecantikan, baik juga untuk memelihara saluran pencernaan kita karena seratnya yang tinggi, ya. Jadi makanan-makanan kita yang mengandung serat tinggi itu memelihara usus kita itu untuk bersih, ya, selalu dibersihkan dari sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya. Baik. Mungkin berdasarkan pertanyaan nanti bisa dijelaskan lagi Pak, banyak sekali fungsinya. Baik, Bu Ida, ini kalau Ibu bilang tadi sudah dikenal sejak lama itu, kalau di kampung namanya apa ini Bu? Barangkali supaya pemirsa kita lebih gampang untuk ini. Di kampungnya Ibu dulu namanya apa? Pohon apa ini? Di kampung kami dibilangnya asam Jawa, Pak. Cuma setelah ke Jawa, saya asam Jawa itu berbeda. Asam Jawa yang disebut itu tamarin ternyata. Tapi kalau di kampung kami sering disebut ini asam Jawa katanya. Oke. Bu Ida, ini Ibu tanam ini berapa lama itu supaya bisa berhasil itu? Butuh waktu berapa lama? Dan apakah ini sekali panen saja atau dia akan bisa bertumbuh kembali? Iya, tanamannya hanya kita panen satu kali ya. Kalau sudah habis dia berbunga, tidak berbunga lagi, berarti musimnya habis ya. Jadi saya sudah nanam Rosella ini sudah sejak pandemi itu sudah generasi kedua ini. Sudah generasi kedua. Jadi
dalam waktu 4 bulan tergantung kesuburan tanahnya sudah bisa dipanen ya. Mulai kita panen sedikit demi sedikit ya. Karena apa? Pertumbuhannya itu nggak sekaligus. Kadang-kadang di pangkalnya sudah tua, di pucuknya masih berbunga. Ya, jadi bisa kita petik bertahap gitu ya. Namun setelah pucuk sudah tidak berbunga lagi, itu sudah habis Pak. Tidak ada lagi bakal buah yang akan datang. Itu sejak tanam sampai panen itu butuh waktu berapa lama Bu supaya bisa kita petik buahnya? Sekitar 4-5 bulan, Pak. 4-5 bulan ya. Baik, kita akan sedikit bahas dulu ya. Bu Ida, ini kan tanam di daerah Bandung ya, daerah dingin ya. Saya ingin ke Dokter Hukom. Dokter Hukom, apakah Dokter Hukom bisa share kira-kira syarat tumbuh bagi tanaman rosella ini? Apakah harus di tanaman di dataran tinggi seperti di Bandung yang dingin atau boleh juga ditanam di daerah lain, Dokter Hukom? Ya, baik Pak Rekson. Jadi tanaman rosella ini adalah jenis tanaman herbal sebetulnya karena punya manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan sehingga membutuhkan persyaratan tumbuh. Untuk rosella sendiri itu bisa tumbuh sampai dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di atas 600 meter dari permukaan laut bisa tumbuh, tetapi produktivitasnya mulai turun dan pertumbuhannya mulai menurun. Penyebarannya ini dari daerah tropis sampai subtropis dengan suhu optimal itu 21 sampai 32 derajat Celcius. Tapi tanaman rosella juga bisa toleran terhadap suhu 10 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Dan suhu minimum pada waktu malam itu tidak boleh kurang dari 21 derajat Celcius ke bawah. Karena ini ada berkaitan dengan stimulasi berbagai macam senyawa metabolit sekunder. Nah, jadi memang harus mengikuti persyaratan tersebut karena lama dari siklus hidup tanamannya ya sekitar 4-5 bulan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ida. Kemudian tanaman ini membutuhkan persyaratan tanah yang memang gembur, subur, dengan pH itu 5,5 sampai 7 netral. Tetapi sangat toleran sekali. Tanaman ini sangat toleran sekali terhadap tanah-tanah yang sifatnya asam sampai dengan alkalin. Jadi berkisar pH-nya itu antara 4,5 sampai dengan 8,5. Nah, nanti kalau memang Ibu Ida tanam, nanti Ibu Ida bisa mengetahui pH tanah di Ibu Ida itu berapa. Nah, itu kalau umpamanya pH tanahnya asam sekali berarti bisa ditingkatkan pH-nya supaya bisa mendekati netral. Kalau seandainya agak alkalin, pH-nya tinggi, jadi di atas 7, nah Ibu bisa nanti netralkan dia. Itu sudah banyak teknik untuk menetralkan itu. Kalau pH asam bisa pakai kapur, kalau yang pH alkalin bisa netralkan pakai nanti senyawa belerang. Ya. Kemudian tanaman rosella ini membutuhkan air. Seperti tanaman yang lain membutuhkan air yang cukup. Karena ada fase-fase tertentu. Karena dia bukan cuma hanya vegetatif, tapi dia masuk pada fase generatif 1 dan fase generatif 2. Jadi bunga dan biji. Nah, ini yang paling penting diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, pasti akumulasi metabolit sekundernya itu tidak ada pada kelopak bunganya. Lihatnya bagus, tapi kandungannya kurang. Itu pun juga pada biji. Baik. Jadi harus diperhatikan. Kemudian persyaratan itu curah hujannya itu 800 sampai 1670 mm per 5 bulan. Kalau rata-rata per bulan itu ya berkisar antara 180 mm per bulan ya. Kemudian saya pikir itu aja yang syarat yang paling penting, Pak.
Jackson, Terima untuk kasih. tanaman rosella. Terima kasih. Saya ingin ke Ibu Yohana nih ya. Ini seorang ibu nih. Saya ingin tanya ke Ibu Yohana. Bu Yohana, ini kan saya lihat tadi itu rosella itu sudah berbuah itu merah ya dan cantik kelihatannya. Dan itu mungkin itulah sebabnya Ibu Ida yang cantik ini juga ingin menanam ini di pekarangan rumah nih Bu ya, di sekitaran rumah ya di Bandung ya. Nah, apakah ini kira-kira memungkinkan juga ditanam di sekitar tanaman di kota seperti Jakarta, Ambon yang ininya itu tidak panas seperti Bandung gitu Bu? Sehingga ibu-ibu itu bisa selain tadi untuk mendapatkan hasil yang ya untuk dinikmati, mereka juga mendapatkan tanaman hias sekaligus di depan rumah. Apakah ini memungkinkan ditanam sebagai tanaman hias di depan rumah, Bu? Bisa saja Pak Rekson, karena itu tanaman perdu yang juga tumbuh di mana-mana. Saya di tempat kakak saya di Jayapura itu di halaman rumahnya ditanam juga rosella Pak. Gitu. Jadi walaupun kondisi panas, saya kira di Papua dengan di Ambon itu cuacanya hampir-hampir mirip, panas cukup sinar matahari cukup banyak. Dan tanaman rosella tumbuh dengan baik Pak, bisa diambil untuk konsumsi Pak, walaupun dalam skala rumah tangga hanya sedikit yang ditanam gitu Pak. Terima kasih Pak Rekson. Baik, terima kasih Bu Yohana. Pemirsa, ini menarik sekali diskusi kita tadi. Jadi dalam kesimpulan yang pertama yang kita bisa ambil adalah, khususnya pada ibu-ibu ini, nanti kita akan lihat bagaimana menariknya olahan makanan dan minuman yang akan yang dapat dibuat melalui tayangan Ibu Ida untuk selanjutnya. Namun kita pastikan sekarang bahwa tanaman ini juga cocok ditanam sebagai tanaman di samping rumah kita. Sekaligus menjadi tanaman hias, juga kita mendapat buah rosella yang segar. Tadi kita lihat Ibu Ida berpose cantik dengan tanaman rosella itu seperti bunga dia ya. Ibu Ida, mungkin Ibu Ida tadi telah sampaikan ya rosella itu apa. Kenapa Ibu tertarik ya? Apakah karena memang tahu ini khasiatnya atau kenapa? Bagaimana Ibu sampai bisa tertarik tanam rosella ini, Bu? Iya Pak. Selain warnanya yang menarik ya, memang namanya yang keren itu yang membuat saya tertarik untuk menanamnya gitu ya. Seperti apa itu rosella gitu. Baru saya googling, terus begitu saya lihat gambarnya, saya kaget-kaget. Saya bilang ini mah bukan tanaman yang asing buat saya. Ini saya sering bertemu dengan tanaman ini waktu kecil gitu ya. Tapi kok namanya bagus sekali ya gitu ya. Akhirnya saya googling dan bibitnya nggak seperti sekarang ini ya. Banyak sekali bisa kita beli di online gitu ya. Kalau dulu itu susah untuk carinya gitu ya. Di mana untuk nemuinya gitu. Lalu saya pernah main ke rumah tetangga, teman dosen di UNAI, saya sebut aja ya, Ibu Hasibuan. Ya, rupanya di belakang rumahnya itu banyak sekali rosella. Saya bilang, waduh, bagus sekali ini. Bagi ya bibitnya ya gitu, ambil sebanyak-banyaknya katanya. Lalu saya bilang, saya nggak perlu banyak-banyak, kan lahannya hanya sedikit. Jadi saya ambil aja satu buahnya yang sudah kering itu. Saya bawa, saya pegang-pegang ke rumah, saya pulang ke rumah. Lalu saya jemur. Setelah saya jemur, saya baca cara nanamnya. Harus direndam paling tidak 3 jam ya. Lalu saya tanam di polybag seperti yang gambar tadi ya. Setelah tumbuh, baru saya pindahkan ke tanah. Dan ternyata pertumbuhannya cepat sekali ya. Jadi kalau generasi pertama itu seperti yang kita lihat tadi, saya masih tumpang tindih dengan ciprukan. Tapi yang sekarang ini cuman karena tumpang tindih, bagian bawahnya itu tidak ada buahnya. Jadi yang berbuah itu hanya bagian atas. Jadi yang generasi kedua ini saya tidak tumpang tindih lagi. Saya sudah buat terpisah sehingga mulai dari bawah itu banyak sekali buahnya.
gitu. Baik. Jadi memang menarik sekali. Bu Ida, ini kan masih tanaman yang tidak terlalu banyak orang kenal ya. Kalau nanti ada yang ingin meminta bibit dari Ibu, apakah boleh? Sama seperti yang Ibu pernah tawarkan juga di waktu kita bicara tentang tanaman ciplukan. Oh, silakan Pak. Dengan senang hati. Banyak saya simpan bibit rosella. Baik, pemirsa, silakan ditanyakan nanti ke Ibu Ida yang memberikan pertanyaan, nanti akan dikirimkan bibit rosella. Jadi kita tidak hanya bicara, nanti Ibu ini akan kirim supaya kita bisa menikmati buahnya juga nanti, bukan hanya Ibu ini yang menikmati. Baik, Bu Ida tadi telah disebutkan bahwa ini berarti tanamannya ini bibitnya itu adalah dari biji ya. Apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk pembibitan? Sebenarnya bisa pakai itu ya Pak Rekson, di stek ya, di stek juga bisa. Namun belum pernah saya praktekkan sih. Tapi yang saya baca itu bisa di stek, namun hasilnya katanya nggak sebagus dengan yang kita tanam dari bibit. Memang lebih cepat dia tumbuh, bertunas, tapi tidak sebesar pohon yang kita bibitkan langsung dari bijinya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita ke yang lain, tadi tanam sudah. Kemudian ini apakah ada pemupukan, ada treatment khusus? Apakah ini gampang ditanam, Bu? Gampang sekali, Pak. Gampang ya? Apakah ada? Iya. Mudah sekali ya. Apakah ada hama-hama yang Ibu pernah alami ketika melakukan budidaya ini? Yang pernah saya alami ya selama 2 generasi yang saya tanam ini, kadang-kadang dia mati pucuk dia. Jadi pucuknya itu layu aja, layu. Lalu itu saya ambil aja, saya putus atau saya gunting ya. Lalu itu nanti akan bertunas kembali. Ya malah lebih banyak tunasnya ya. Lalu ada juga belalang. Kalau Pak Rekson tadi perhatikan di bunga rosella itu nempel banyak belalang-belalang kecil ya. Tapi pada prinsipnya saya kan nggak suka pakai pestisida. Jadi kalau ada waktu saya tangkapin aja itu belalang, saya masukin di plastik. Ibu Yohana, bagaimana nih? Ya itu, saya pikir apa yang dilakukan Ibu ini, Ibu pasti setuju ya. Itu ada mati pucuk katanya. Apa aja tanam penyakit rosella ini, bagaimana mengatasinya? Bagus sekali tindakan yang sudah dilakukan Bu Ida. Memang tepat Bu Ida, kalau ada kerusakan, ada dua penyakit penting pada tanaman rosella. Yang pertama yang tadi Ibu alami bahwa pucuknya akan busuk. Kemudian yang kedua itu pada leher akar. Jadi leher batang itu biasanya itu ada serangan sejenis jamur juga yang menyebabkan busuk di leher akar batang, dan lama-lama dia akan layu dan mati. Itu khusus untuk tanaman yang masih kecil. Nah, tindakan yang sudah diambil oleh Ibu Ida itu bagus sekali, yaitu menggunting, dan saya kira itu akan memacu pertumbuhan juga dari tunas rosella yang akan muncul baru, gitu Bu. Jadi saya mengharapkan tidak menggunakan pestisida kimia atau sintetik, karena ini kita konsumsi langsung, Bu. Terima kasih, Pak Rekson. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sekarang coba kita lihat bagian pentingnya ini ya. Tadi kita telah lihat dibudidayakan dan kemudian dipanen ya. Tadi warnanya merah, menyala, sangat indah ya. Kalau kita lihat rose indah, ini juga menurut saya salah satu dari foto tadi itu merupakan sebuah buah yang sangat indah ya. Nah, Bu Ida, ini tadi oke lah, kesehatan katanya dapat banyak tadi yang fungsi kesehatannya ya, sampai termasuk asam urat dan lain-lain. Tapi ini cara makannya bagaimana Bu? Mau diapain kalau sudah tak panen? Apakah ini bisa dimakan langsung? Tadi boleh dikatakan lalap, oke, itu lalapan. Nah, buahnya ini apakah bisa dimakan langsung atau bagaimana Bu? Dan ini bisa dijadikan apa aja nih? Mungkin nanti Ibu bisa jelaskan apa yang jadi apa ini kemudian Ibu buat ini. Terima kasih Pak Rekson pertanyaannya. Jadi yang kita tahu itu memang tanaman rosella ini sekarang yang banyak digunakan itu adalah buahnya ya, khususnya kelopaknya. Jadi kalau kita lihat itu kelopak rosella itu ada bulu-bulu halusnya ya. Bahkan kalau kita pakai tangan telanjang menyentuhnya
kita bisa tertusuk duri-duri halus itu ya. Jadi memang rosella ini tidak dimakan langsung ya, tapi diolah ya. Bisa diolah untuk jadi minuman, jadi manisan, bisa juga jadi selai ya, sirup ya, dan juga bisa kita gunakan sebagai minuman-minuman hangat. Oke, terima kasih Bu Ida. Coba kita lihat satu tayangan berikut. Bagaimana Ibu Ida ini menjadikan hasil budidayanya menjadi suatu makanan yang enak ya. Coba kita lihat menjadi selai ya. Coba kita lihat tayangan berikut ini. Wah, kelihatannya sangat menggoda itu hasilnya tadi Bu Ida itu tadi itu untuk membuat satu satu wadah yang sebesar tadi itu butuh berapa banyak rosella itu Bu? Jadi itu kalau udah dipisahkan dari bijinya Pak, itu sekitar 250 mg. Oke. Hampir sekilo itu Pak, hampir sekilo rosella. Oke. Itu bisa jadi satu ya, satu berapa ukuran berapa tadi itu Bu? Itu botolnya itu 350 ml. 350 ml ya. Oke, tapi sangat menarik tadi, Ibu Ida. Itu rasanya seperti apa sih? Barangkali Ibu kan nggak semua kita tahu rasa rosella ini seperti apa sih kalau udah jadi jam rosella tadi itu manis selai rosella ini. Ini rasanya kira-kira mirip-mirip apa itu Bu? Jadi anak saya ini kan suka roti ya. Jadi harus ada sedikit kombinasi dan variasinya. Jadi kalau saya buat itu, mereka bilang rasanya rasa stroberi. Memang rosella ini rasanya rasa berry ya. Jadi lebih mendekati ke stroberi. Tapi kalau dibilang jusnya ataupun sirupnya ya, rasanya itu mendekati cranberry sirup. Memang ini karena perdu ya, jadi mirip ke sana ya? Iya Pak. Iya. Oke, saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel nih, Ibu ini wah kreatif sekali. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Ibu ini olah rosella ke dua produk yang lain. Kalau Pak Prof. Daniel melihat tadi penjelasan tadi ya, ini Ibu Ida ini sayangnya masih belum jadikan ini menjadi sebuah industri atau usaha yang sebenarnya ditekunin menjadi sebuah untuk skala industri, usaha dalam skala industri. Bagaimana Pak Prof melihat ini? Apakah ini mungkin dan dijadikan usaha untuk skala industri? Kalau di Indonesia kelihatannya ini belum, namanya pun masih belum banyak yang tahu, Prof Daniel. Apakah ini mungkin dijadikan usaha untuk skala industri? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi di Indonesia rosella banyak ditanam di berbagai tempat, tetapi belum terpusat ya menjadi satu usaha tani yang khusus ya, seperti di negara-negara lain yang sudah puluhan atau bahkan ratusan, ada yang ribuan hektar seperti di Thailand. Ya. Dan prospek rosella ini sebagai industri bagus sekali, karena kalau kita lihat di toko-toko online pada saat sekarang ini, harga 1 kilogram rosella kering
itu sekitar 70.000, ya antara 50 sampai 70.000 rupiah per kilogram, ya, yang kering. Dan ternyata laku juga, ya. Nah, jadi untuk keuntungan menanam rosella, ya, apalagi bisa diolah ke berbagai jenis, ya, bisa sirup, bisa selai, ya, bisa sebagai minuman herbal, ya, dan khususnya rosella ini mempunyai dampak kesehatan, ya, dampak kesehatan yang luar biasa, bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan asam urat, ya, bisa menurunkan kolesterol karena dia mengandung asam klorogenik, ya, asam klorogenik yang relatif tinggi, antosianin dan vitamin A, vitamin C, ya, dia mempunyai cita rasa asam sehingga kalau tadi kata Ibu Ida mirip dengan rasa cranberry, ya, karena ada asam-asamnya, memang disebut di beberapa tempat ini adalah asam, ya. Jadi kalau dia diolah, ya, ini bisa merupakan industri yang lumayan besar, ya, industri selai saja, ya, industri selai saja. Dan istimewanya rosella bisa ditanam sepanjang tahun, ya. Jadi kalau dari sisi industri, kontinuitas suplai bahan bakunya bisa ada terus sepanjang tahun. Ya, itu yang kadang-kadang ditakuti oleh industri, satu kali musim, kemudian musim berikutnya alat-alat yang sudah diinvestasikan tidak bisa digunakan, ya. Tapi kalau dengan rosella dia bisa digunakan sepanjang tahun, ya, dan berproduksi. Dan tentu saja untuk ini perlu promosi, ya, promosi kepada masyarakat, pengenalan, karena tadi mungkin belum semua masyarakat yang kenal, dan juga mungkin perlu sosialisasi bagaimana rasanya, bagaimana manfaatnya, khususnya tadi antioksidan dan manfaatnya bagi kesehatan lainnya. Makasih Pak, dulu sementara itu. Baik, terima kasih Prof. Daniel, ya. Jadi ini memang kalau seandainya dijadikan industri akan menarik tadi. Apakah seandainya misalkan ini kita buka menjadi sebuah dalam skala industri, kira-kira fasilitas apa yang diperlukan, Prof? Infrastruktur apa yang perlu kita persiapkan selain tadi tadi ada promosi, dan apakah memang ada hal yang harus kita lakukan sehingga ini rosella ini menjadi suatu komoditas yang cukup baik yang akan bisa digunakan oleh para petani. Misalkan saja, ya, apakah para pegiat-pegiat ini mereka harus perlu bersatu membuat suatu wadah sehingga akhirnya, karena kalau seandainya hanya Bu Ida yang memperkenalkan ini, market belum terbentuk. Nah, bagaimana Bapak memandang ini, Pak? Iya, betul sekali Pak Rekson. Jadi tentu karena di Indonesia, kalau bagi masyarakat petani kita, kepemilikan lahannya relatif kecil-kecil, ya, sehingga masyarakat atau suatu petani di suatu desa atau tempat, ya, mesti bersatu untuk membudidayakan rosella ini. Dan yang kalah penting tentu keseragaman mutu, ya, seragaman mutu, warna, ya, ada syarat-syarat dari industri yang perlu dipenuhi, ya. Yang terus kontinuitas produksi, jangan kali ini petaninya mau produksi 2-3 bulan lagi capek ganti produk lain, ya. Jadi kalau yang hal seperti itu industri relatif susah, ya. Tetapi untuk skala rumah tangga, ya, skala rumah tangga sudah mulai banyak yang membuat ini, ya. Sudah mulai ada beberapa UMKM di Indonesia, selai rosella, ya, ada tadi seduhan herbal rosella yang kering, ya, yang bisa diseduh untuk diminum, ya, dan juga sirup sudah ada beberapa, ya. Jadi kalau kita lihat olahraga pagi sebelum pandemi, banyak juga ada beberapa yang jualan rosella, teh rosella, sirup rosella, bahkan selai rosella. Mungkin juga karena belum banyak yang tahu, ya, perlu sekali untuk diberitahukan supaya ada market, ya. Tapi sudah mulai ada industri-industri kecil, industri skala rumah tangga yang berusaha menjual ini, ya. Kalau marketnya mungkin sudah lebih besar,
Ya, untuk sementara ini hanya orang-orang yang tahu manfaat kesehatan Rosella. Ya, tetapi nantinya kalau kita sudah bisa mempromosikan hal ini dan masyarakat sadar akan kesehatan, ya, dan sadar akan produksi dalam negeri, ya, mungkin tidak mau beli selai impor, ya, dan selai ini asli, ya, dan juga seratnya tinggi, pektidnya tinggi, ya, maka mungkin pasarnya besar. Kalau pasarnya sudah ada, biasanya petani akan ikut. Ya, petani akan ikut untuk mensuplai ini karena pasarnya, harganya sudah terjamin. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Ida nih. Bu Ida, Ibu kan udah tanam ini ya. Mungkin orang ada tahu apa namanya, Ibu tanam, dan tadi Ibu Hasibuan di Unai juga tanam. Apakah ada pedagang atau ya pedagang pengumpul yang kemudian datang ke tempat Ibu dan mencoba untuk meminta membeli tanaman Rosella yang Ibu tanam di kampus Ibu, di halaman rumah Ibu? Mungkin karena pandemi juga ya Pak, jadi masyarakat nggak bisa gampang akses ke kampus karena memang terbatas ya. Tapi sejauh ini belum ada pengepulnya ya. Cuman teman saya pernah di pasar katanya sudah ada mulai dijual yang segar. Jadi di pasar Lembang itu ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Mungkin nanti, dan itu pun masih sedikit-sedikit katanya ya. Jadi dalam beberapa waktu udah habis gitu. Jadi dengan ini mungkin nanti bisa juga jadi apa? Jadi pemikiran kita share ini bibit ke masyarakat ya supaya mereka tanam dan mereka bisa jual di pasar. Baik, terima kasih. Memang demikian Bu Ida, karena market itu hanya terbentuk kalau seandainya ada banyak pemainnya, ada banyak supplier, ada persaingan di sana. Market itu adalah kumpulan para pedagang. Untuk itu memang nggak boleh sendiri. Bu Ida harus kumpulkan teman-teman sehingga akan terbentuk pasar Rosella. Dan itu akan menjadi sebuah industri yang akan besar nantinya. Baik, pemirsa, Ibu Ida ini juga tadi telah kita lihat menjadi selai ya, makanan ya. Beliau juga menjadikan ini menjadi minuman ya, minuman seduh. Kita lihat dulu bagaimana cara Ibu ini menjadikan tanaman Rosella ini, buah Rosella yang ini dikeringkan Bu ya, dikeringkan ini untuk menjadi minuman. Nanti di tayangan yang berikut baru kita akan bicara ini menjadi selai ya, tapi coba kita lihat menjadi minuman dulu. Wah, menarik sekali Ibu Ida. Itu saya lihat tadi itu nggak kalah dengan sirup-sirup yang dijual di pasar tuh Bu. Itu rasanya kira-kira bagaimana itu Bu? Kalau dibanding dengan sirup-sirup yang dijual di supermarket, barangkali bagaimana anak Ibu mencicipinya? Masih mute Bu, masih mute. Barangkali boleh di-unmute. Kedengaran Pak? Ya, sekarang kedengaran. Saya dengar. Ya. Oke. Ya, kalau anak saya bilang rasa tambah katanya. Rasa tambah ya. Itu mirip-mirip apa tadi Bu rasanya? Apakah stroberi lagi atau beda rasa? Cranberry atau bisa lebih dekat ke anggur sebenarnya. Oh, oke. Lebih dekat ke anggur ya. Anak saya bilang enak katanya kayak gitu ya. Cuman karena memang sirup itu kan pakai gula ya Pak. Jadi saya nggak terlalu izinkan untuk banyak-banyak ya. Untuk sekali sehari bolehlah dan takarannya nggak banyak gitu. Tapi kalau menurut anak saya enak. Suami juga kemarin saya coba kasih juga, dia minta tambah. Itu rasa asam atau rasa manis atau rasa gimana Bu? Manisnya mungkin kan karena ada gulanya. Tapi rasanya itu sendiri apakah ada asamnya atau apa gimana?
tetap ada sedikit lah. Kalau kita sudah buat sirup dia lebih manis dia kan, lebih manis dan segar. Dan segar ya. Saya ingin ke Ibu Yohana nih. Ibu Yohana, saya ingin mendapat komentar Ibu Yohana tentang Ibu Ida ini. Bagaimana kreatifnya, apa namanya, selain di kesibukannya sebagai dosen, beliau juga bisa bercocok tanam dan bahkan tidak hanya bercocok tanam, tapi membuat ini menjadi sebuah olahan dalam bentuk makanan dan bahkan sirup tadi ya. Sayang belum dijadikan industri. Bagaimana komentar Ibu tentang Ibu Ida ini? Apakah kita perlukan banyak lagi orang-orang seperti Ibu Ida yang sangat kreatif nih? Gimana komentar Ibu Yohana? Ya, terima kasih Pak Rekson. Memang benar kita memerlukan Ibu Ida selain Ibu Ida Simbolon. Karena memiliki kreativitas yang cukup tinggi, mempunyai kerinduan untuk membuat sesuatu yang lain dari profesinya. Saya orang pertanian sendiri, paling cuma tanam banyak kembang, Pak. Tidak ada tanaman yang lebih bermanfaat, cuma menikmati kembang. Tapi memang benar apa yang dilakukan Ibu Ida hebat sekali, karena selain untuk konsumsi di dalam keluarga, bisa juga berbagi berkat dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Terima kasih Bu Ida, semoga ada Ibu Ida yang lain yang muncul setelah menonton beberapa episode yang sudah dibawakan oleh Ibu Ida dan juga Ibu Remoindeng. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ibu Ida, tolong di-share. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Hebat sekali Ibu ini adalah seorang akademisi, selain mengajar di di program studinya, beliau juga bahkan bercocok tanam, dan bukan hanya di bercocok tanam, diolah sedemikian rupa menjadi menjadi panganan dan minuman yang menarik. Coba kita lihat, Ibu ini bahkan membuat semacam teh ya, teh seduh dari rosella ini. Coba kita lihat yang berikut ini. Ya, itu tadi teh seduh. Kita sebut teh bukan berarti dari daun teh ya, tapi supaya kita bisa minuman lah, kita sebutnya minuman yang asli dari rosella. Kalau tadi dari sirup memang ada campuran gula katanya. Saya ingin bertanya kembali ke Bu Ida, rasanya bagaimana ini Bu Ida ini? Ini tanpa, ya tentu ada tambahan gula setelah ini tadi ya. Tapi kalau dibandingkan dengan sirup itu kan pasti ini lebih natural ya, karena lebih segar kelihatannya. Itu ketika dibuat teh, selain rasa tadi, apakah ini ada, kalau teh ada tein gitu ya, ada yang bahan-bahan yang mungkin perlu kita waspadai? Adakah zat-zat tertentu yang perlu kita waspadai dari rosella ini sehingga konsumsinya juga perlu tidak terlalu banyak atau bagaimana begitu? Itu tidak baik ya Pak ya. Jadi memang katanya kalau untuk konsumsi sehari-hari itu 2 cangkir sehari, 2 kali sehari itu adalah aman ya, aman. Dan kalau untuk amannya bukan untuk terapi obat ya, cukup hanya 3 kelopak saja. Diseduh itu kita minum setiap hari aman. Untuk individu yang punya gangguan pencernaan, khususnya MAH ya, kalau kita sebut secara awam MAH atau peptic ulcer itu, minum rosella itu sebaiknya sesudah makan ya, karena seperti yang Pak Hukom bilang tadi, vitamin C-nya tinggi, jadi itu bisa mengganggu
atau memperburuk keadaan lambung yang sudah luka ya. Jadi memang ini harus kita waspadai. Lalu untuk gigi juga terlalu sering minum Rosella katanya bisa menyebabkan erosi pada lapisan luar gigi ya. Jadi sebaiknya sesudah minum Rosella ini sebaiknya kita harus Harus kumur-kumur ya, kumur-kumur supaya tidak mengganggu enamel gigi kita. Itu aja, Pak. Baik, artinya harus seimbang, jangan sampai berlebihan ya, Bu ya. Saya ingin ke dokter hukum nih, Dok. Ini tadi kan Bu Ida membuat ini jadi minuman ya, semacam teh seperti itu ya, kemudian sirup, dan kemudian juga tadi ada selai ya. Kalau Bapak sebagai ahli teknologi pangan lah, pertanian yang kemudian menjadi pangan, ada hal yang ingin ditambahkan selain keterangan Ibu Ida tadi, Pak? Sorry, maksud saya adalah Prof Daniel ya, Prof Daniel. Apakah ada yang perlu kita menanggapi keterangan dari Ibu Ida tadi? Ada yang Prof Daniel ingin sampaikan? Baik, terima kasih Pak. Jadi Rosella ini ya, ini merupakan bahan makanan dan khususnya selai yang mengandung antioksidan yang relatif tinggi, khususnya klorogenik ya. Asam klorogenik dianggap sebagai asam antioksidan ya, antioksidan yang dapat membantu kesehatan jantung, pembuluh darah ya, kolesterol dan sebagainya. Dan ini adalah asam yang juga ada pada tanaman lain seperti kopi dan mungkin gambir ya, teh. Tetapi ini adalah yang tidak mengandung kafein ya. Jadi ini bagus sekali dan saya ingin menambahkan sekali lagi untuk industri ya, maka kita mesti menanamnya secara lebih besar, skala besar. Dan karena dia relatif asam tadi ya, teknologi pengemasannya menjadi lebih sederhana ya, dan antioksidannya tinggi sehingga dia tidak perlu sterilisasinya relatif lebih mudah. Bahkan tadi kalau dimasukkan ke dalam kemasannya dalam kondisi panas ya, baru langsung seperti yang dibuat oleh Ibu Ida, langsung masih panas, sudah selesai masuk langsung ditutup, maka akan terjadi proses yang kita sebut dengan hot filling yang akan membuat kondisi di dalam kemasannya menjadi vakum seperti yang sudah kita bicarakan yang dibuat oleh pada beberapa waktu lalu nektar kelapa ya. Nah, ini juga bisa seperti itu ya. Jadi kalau untuk skala kecil, skala rumah tangga, ya itulah salah satu teknologi. Jadi tanpa pengawet, dia sudah mengandung pengawet alami. Apalagi kalau untuk selai, ya gulanya sudah menjadi pengawet alami, asamnya juga menjadi pengawet alami, antioksidannya juga pengawet alami. Jadi pembuatan selai Rosella menjadi relatif lebih mudah dalam hal sterilisasinya, asal diisikan ke dalam kemasan pada waktu masih panas ya, baru masak langsung diisikan ya. Dan demikian juga dengan sirup ya, sirupnya juga relatif hampir sama ya. Dan mungkin dipromosikan bahwa ini adalah asli karena banyak sekali sirup-sirup yang dijual di toko ya, itu adalah bukannya dari buah lagi atau dari tanaman, tetapi dari essence ya. Kecuali dari beberapa wilayah tertentu seperti dari Makassar atau dari Medan kita punya sirup markisah ya. Nah, tapi sirup-sirup yang lain kalau kita lihat di semua di toko-toko ya, saya nggak usah sebut mereknya, yang warnanya sama dengan dengan Rosella ini, itu adalah hanya pewarna, isinya pewarna, essence dan gula. Dan ini akan jauh lebih sehat bagi orang untuk meminum sirup Rosella atau memakan selai Rosella ya. Bahkan juga tadi disebut teh Rosella disebutnya ya. Saya lebih senang menyebutnya adalah herbal ya, minuman herbal Rosella karena dia memang dari herbal ya.
herbal rosella, tapi karena masyarakat kita lebih mudah mengasosiasikan dengan teh, kita sebut teh rosella. Sudah banyak dijual, yaitu tadi saya katakan di toko online 1 kilo sekitar 70 ribuan. Ya, mungkin kalau ini dilakukan oleh petani, mungkin harga di petani katakanlah 20.000 sekilo kering. Ya, karena tadi kalau di toko online kan mereka melalui rantai pemasaran yang setiap rantainya mendapatkan nilai tambah juga. Jadi kalau 20.000 bagi petani ini tidak ada cukup lumayan, menguntungkan. Ya bahkan 15.000 pun mungkin masih, kata istilahnya para petani itu adalah masih masuk, ya masih masuk dalam hitungan mereka. Dan tidak perlu perawatan banyak, ya hanya perlu tadi diperiksa saja tanahnya netral, ya antara 6 sampai 7, ya. Dan pemupukan juga tidak perlu banyak pemupukan. Tadi juga dari laporan Ibu Ida dan juga dari beberapa literatur tidak begitu banyak hama, ya hanya jamur tadi sedikit yang ini. Jadi ini adalah herbal yang relatif mudah, tidak perlu perawatan yang jelimet, ya, dan bisa menghasilkan banyak produk yang sehat, ya, menarik, enak dinikmati. Tinggal sekarang yang diperlukan adalah promosi sehingga dia bisa dipasarkan dengan lebih luas lagi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini kita masih ada sedikit waktu. Saya ingin ke Bu Ida dan saya ingin bertanya tentang pemupukan, Bu. Ya, tadi budidaya tadi, selain tadi perawatan, kita memiliki dokter hukum di sini. Apakah Ibu punya treatment tertentu untuk pemupukan selama 4 bulan itu atau nanti boleh kita coba konfirmasi ke Pak Hukum, barangkali ada hal yang boleh dilakukan lagi untuk mendapat hasil yang lebih baik dari rosella ini. Baik, terima kasih Pak Rekson. Saya adalah pendukung tanaman organik, ya. Tapi saya masih harus banyak belajar nih, bagaimana membuat pupuk organik itu menjadi nutrisi yang cukup seperti diskusi yang lalu, ya, gitu ya. Pada dasarnya rosella yang saya tanam ini nggak saya kasih pupuk kimia. Jadi kalau di rumah itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, ya, itu awalnya dari Pendeta Hancock. Usul itu adalah bagaimana kampus UNA itu mengolah sampahnya sendiri, gitu ya. Jadi tidak banyak lahan digunakan untuk menampung sampah. Jadi kalau nggak salah sudah lebih 10 tahun saya, Pak, sampah organik saya nggak saya masukkan ke tong sampah. Jadi saya kubur di halaman belakang, bisa dicampur juga itu dengan rumput-rumput, kalau pas potong rumput dicampur. Ya, jadi itu sudah menjadi kompos, ya, kompos alami. Jadi saya nggak pernah tambahkan pupuk-pupuk kimia yang lain gitu. Jadi itu aja, itu nanti saya tabur aja di atas permukaan tanah gitu. Baik, terima kasih. Gimana tanggapan dokter hukum nih? Dokter hukum ini memang spesialis di bidang nutrisi tanaman. Silakan Pak Hukum. Ya, baik Pak Rekson. Menyangkut dengan pemupukan ini memang tidak cukup untuk kita bicarakan, karena itu hal yang sangat detail sekali, dan memang kaum awam itu kadang-kadang memupuk, mereka nggak tahu, mereka cuma asal memupuknya saja, sehingga kita bisa melihat pertanian Indonesia kan anjlok dari segi produktivitas dan kualitasnya. Apalagi ini tanaman rosella ini tanaman tanaman herbal yang dari proses pertumbuhan dan biosintesis senyawa antioksidan yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Daniel itu tidak terjadi begitu saja, tapi persyaratan utamanya adalah memang kita harus memberikan nutrisi yang cukup, karena ada nutrisi tertentu yang memegang peranan sebagai prekursor awal dalam biosintesis senyawa metabolit sekunder. Itu kalau tidak ada, tidak jalan itu.
kualitasnya anjlok itu, walaupun penampilannya bagus dan ini, tapi kadar kualitasnya itu, kualitinya itu tidak ada. Dan itu bisa diuji, kita bisa diuji pada kebutuhan kita tiap hari, pada pasien atau apa, itu biar konsumsi berapa banyak tidak ada efek. Karena zat yang bersifat antioksidan itu tidak ada di dalamnya. Makanya harus pelajari, kita harus tahu persis apa yang akan kita beri. Karena memang tren untuk pupuk organik itu ya memang itu sudah alamiahnya seperti itu. Karena Tuhan sudah ciptakan awal di Taman Eden seperti itu. Tetapi kuasa untuk kita tingkatkan kualitas lingkungan untuk nanti mendapatkan kualitas produksi yang tinggi itu ya kita harus memberi, mengelola, memelihara, menjaga, merawat. Itu kan kuasa yang diberikan oleh manusia kepada manusia oleh Tuhan. Jadi kalau alam sendiri yang menyediakan lama, karena bahan organik itu kan tersedianya lambat, sampai sangat lambat untuk dia nanti menjadi larutan tanah yang mengandung ion-ion hara makro mikro untuk diserap. Nah, untuk diserap itu yang perlu dibutuhkan pengetahuan di sini, pengetahuan yang tepat dan benar. Nah, kita harus belajar dari negara maju dengan teknologi pemupukan sehingga mereka mendapatkan kualitas hasil yang baik. Contoh Israel, dia bisa menyulap gurun menjadi lahan yang hijau karena dia menggunakan teknologi seperti ini. Intinya di situ pemupukannya. Jadi pemupukan bukan saja hanya kita bisa memberi pupuk organik atau pupuk kimia, tapi kita harus tahu berapa banyak nutrisi yang ada di dalam itu kan harus melalui pendekatan penelitian analisis. Seperti yang dikaji oleh Mas Jo yang kemarin di teknologi maju itu kan harus penelitian punya database sehingga memberi yang tepat. Tidak ada yang merugikan, tidak ada yang gagal. Ya seperti itu sebetulnya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Ibu Uli itu sudah bagus. Dari pupuk organiknya sudah bagus. Tapi dia hanya cuma menyumbang pada tingkat kesuburan biologi dan fisik. Sedangkan kimianya itu masih perlu dicek. Nah, konsepnya begini, selama tanah masih subur, tidak perlu kita kasih pupuk. Tapi yang penting harus analisis kandungannya. Karena kandungan hara, nutrisi hara makro dan mikro, itulah yang merupakan hal penting di dalam membentuk organ-organ tubuh dengan kandungan-kandungan bahan-bahan aktif maupun senyawa-senyawa biokimia pembentuk kualitas tanaman, apapun jenisnya. Tetapi kita harus beda. Kita harus beda antara tanaman yang tidak mengandung, yang tidak merupakan produksi utama metabolit sekunder dengan yang metabolit sekunder. Karena itu ada jalur biosintesisnya. Nah ini yang perlu, kalau Rosella kita harus mendapatkan kandungan metabolit sekunder Bu yang paling banyak. Nah umpamanya untuk daun kita butuh N. Ya, kalau nanti masuk pada pembentukan kelopak bunga dengan antosianin yang tinggi, berarti kita harus tahu apa yang dibutuhkan. Dia punya jalurnya ada. Itu jalur ada poliketaid, ada ischemic acid, ada asam amino. Di situ peranan kursornya itu apa? Yang pertama dalam rantai biosintesisnya itu. Dan apakah yang berperan, elemen apakah yang berperan untuk menstimulasi itu? Kalau tidak, reaksinya nggak jalan. Nah, lalu saya tambah lagi sedikit karena tanaman Rosella ini dia adalah tanaman hari pendek. Nah, jadi dia membutuhkan kurang dari 12 jam untuk berbunga. Nah, ini keterkaitan semua dengan suhu. Karena ini menyangkut dengan masalah enzim. Karena enzim kalau tidak ada, proses itu tidak akan terjadi. Jadi begitu Pak Rekson yang bisa saya sampaikan. Baik.
Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Hukum. Jadi menurut Dokter Hukum tadi itu kalau pemupukan itu nggak boleh kita sebutkan sebelum tahu kandungan apa yang dibutuhkan oleh tanah yang bersangkutan ya Pak ya. Jadi harus dilakukan pengukuran dulu ya, pemeriksaan tanah. Kandungan tanahnya itu ya Pak. Baru Itu yang kemudian perlu. apa yang kurang, apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu juga itulah yang kadang kita tambahkan ya. Yang menjadi masalah memang para petani kita yang penting kasih pupuk, nggak tahu apakah itu di dalam itu diperlukan atau enggak, kita hanya menduga-duga. Terima kasih Dokter Hukum atas masukannya. Baik, waktu kita tinggal sedikit, saya ingin ke Ibu Ida sebagai closing remark. Silakan Bu Ida. Jadi saya pernah membaca pernyataannya Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat. Dia bilang pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia ini adalah hobi yang berbayar. Jadi mungkin secara materi saya nggak mendapatkannya ya, karena memang saya tidak memasarkan Rosella ini. Tapi berbayarnya itu kenapa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, asam urat saya itu menurun gitu. Itu sudah luar biasa. Mungkin kalau menggunakan obat saya sudah harus beli obat gitu ya. Tapi ini dengan menggunakan apa yang saya tanam yang ada di alam sekitar itu rasanya luar biasa sekali ya. Jadi dan seperti tadi untuk selai roti ya, saya sudah buat beberapa kali, seperti yang lalu juga ciplukan, memang lebih segar dan kita tahu pasti apa yang kita makan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Demikian dibincang-bincangkan kita dengan Ibu Ida dan para narasumber kita. Ya, tadi diakhiri dengan sebuah closing remark. Yang terbaik adalah kalau hobi kita itu berbayar ya. Wah, ini sebuah insight dan inspirasi yang baik sekali. Terima kasih Bu Ida. Mudah-mudahan, saya percaya bahwa diskusi kita malam-malam hari ini akan membawakan inspirasi kepada banyak orang, khususnya kepada para ibu-ibu untuk kreatif dan ya tidak berpangku tangan ya, sehingga tadi hobi itu akan berbayar. Bukan hanya ibu ini nikmati, tapi dinikmati oleh suami, anak-anak, bahkan tetangga, bahkan banyak orang. Tuhan kiranya memberkati usaha ibu supaya semakin luas menjadi berkat bagi banyak orang. Atas nama kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Ibu Ida Limbong, Ibu Yohana Taribuka, kemudian Prof. Daniel, dan Dr. Hukum. Terima kasih pemirsa, sampai bertemu pada pertemuan yang sama pada Selasa depan. Tuhan memberkati, kamu bisa.